Kalau saya menyanyikan lagu ini saudara pasti tahu ya. Terutama yang usianya nggak jauh beda dari saya. Ya kan. Dari Sabang sampai Merauke. Dari timur sampai ke laut. Indonesia tanah airku. Terus umur sama nih. Ya kan? Ya saudara ingat ya saudara kan? Ingat ya. Terus ada lagi satu iklan begini saudara. Kalau sudah duduk lupa berdiri. Ini lebih tua lagi nih. Pasti nggak mau jawab. Itu iklan apa? Hah? Itu bukan iklan Coca-Cola. Itu iklan kursi Ligna dulu. Itu saudara ya kan? Ya, nah saudara perhatikan baik-baik kenapa bisa dibuat sedemikian supaya orang mengingat. Ya. Kenapa dibuat berulang-ulang supaya orang mengingat, begitu saudara kan. Nah saudara kalau kita bisa melihat hari ini pun juga kita suka diingatkan ya. Karena manusia itu memang kalau diingat bisa lupa karena banyak urusan makanya diingatkan. Dan ketika diingatkan berkali-kali minat yang tadinya tidak ada jadi berminat. Contoh ya misalnya Shopee gitu. Ya, itu biasanya apa? Mengingatkan saudara untuk apa? Hah? Apa? Oh ke gereja, ya. Oh ya, oh belanja saudara ya kan belanja. Kalau sekarang yang diingatkan itu adalah tempat belanjanya bukan produknya. Seringkali begitu saudara ya kan. Ya, terus Tokopedia, iya kalau sudah kayak gitu, oh ada panggilan nih. Iya saudara ya kan. Nah saudara yang gak dalam Tuhan, tanda pengingat itu kalau disebut di dalam bahasa sekarang itu notifikasi. Kalau sering kita ngobrol, udah di-notice belum? Udah di-notice belum? Gitu saudara, udah diingatkan belum? Gitu saudara kan, notifikasi. Nah saya percaya setiap kita pasti muncul di HP kita notifikasi. Banyak sekali saudara ya kan, ya yang mengingatkan untuk belanja, ada produk baru, ada diskon, ada apalagi saudara sale 70% gitu saudara ya kan, skincare murah ya, kemudian juga banyak segala macam. Notifikasi banyak sekali, tujuannya apa? Untuk mengingat. Saudara yang gak dalam Tuhan, Tuhan juga pengen supaya kita mengingat, bukan hanya mengingat produk, bukan hanya mengingat pasar, bukan hanya mengingat siapa yang jual, tetapi mengingat peristiwa dan perbuatan Tuhan sangatlah penting dalam kehidupan kita. Saya punya makanan kesukaan dulu saudara, waktu masa-masa di padang gurun, artinya waktu masa-masa baru masuk dalam pelayanan saudara ya kan. Ya, masa-masa masuk dalam pelayanan ya istilahnya kalau sekarang tuh magang begitulah saudara ya kan. Ya kan kalau pelayanan kan banyaknya proyek thank you saudara ya kan. Oh terima kasih Pak khotbahnya bagus Pak. Oh iya bagus memang iya puji Tuhan gitu kan. Ya. Nah kalau saya punya duit sedikit saudara saya tinggal di rumah kakak saya. Ya, tinggal di rumah kakak saya itu sekitar jam 6:30 sampai atau jam 7 malam ya lewat tukang roti naik sepeda ya. Saya sebut saja mereknya saudara Tan Ek Cuan ya. Lewat depan rumah ya. Saya ingat dong. Kalau saya punya duit saya selalu stop tukang sepeda tukang roti itu tersebut saudara. Saya bilang begini, Pak ada roti raisin enggak? Oh ada nih. Roti raisin tuh bentuknya bundar begitu ya. Ada kismis sama sukade. Tahu sukade saudara? Ya sukade begitu ya. Nah atau mungkin ada di sini yang bisa bikin ya. Dan itu kalau makan roti itu rasanya nikmat sekali saudara. Apalagi dalam masa padang gurun gitu saudara ya kan. Masa-masa penderitaan duit cuman ada itu-ituannya aja gitu ya kan. Wah sambil minum teh gitu, teh pahit gitu sama makan roti itu saudara. Nah saudara yang dalam Tuhan dalam perkembangan pelayanan seperti sekarang ini saudara. Saya kalau pergi ke toko roti saya cari itu. Tujuannya sama seperti tadi Pak Taufik 35 tahun simpan sisir itu saudara. Supaya saya ingat bahwa hidup saya dulu pernah mengalami penderitaan dan hari ini Tuhan sudah mulai angkat. Bisa mengerti saudara? Artinya begini, mengingat perbuatan Tuhan itu sangat penting. Bagi saya ketika saya lihat roti itu saya sadar. Apa yang hari ini saya alami itu karena perbuatan Tuhan.
Makanya sekarang istri saya juga jadi ikut-ikutan beli itu juga. Kalau dia sendirian beli ke toko roti gitu saudara ya kan. Pasti dia beliin itu minimal 1. Dan biasanya kita bagi 4. Dia makan setengahnya, saya makan setengahnya. Begitu saudara, supaya dia juga mengerti dulu saya menderita. Saudara. Bukan ngajak menderita, bukan begitu, bukan ya. Tapi bagi saya itu menjadi sebuah ingat-ingatan. Ya. Ada juga orang ketika dia mau mengingat sesuatu, dia pergi ke satu tempat. Di mana dia dulu pernah ada di situ dalam masa penderitaannya dia, seperti itu. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya. Kalau kita bisa melihat bahwa mengingat peristiwa dan perbuatan Tuhan sangatlah penting. Sebab apa? Sebab akan membawa pesan kuat di dalam dan melalui kehidupan kita kepada generasi berikutnya. Suatu ketika anak saya tanya, "Papi kok suka banget makan roti kayak gini?" Iya kan? Kalau misalnya beli toko roti, carinya ini gitu saudara ya. Ya kalau anak-anak sekarang kan banyak macam roti segala macam gitu. Mereka bisa nikmati. Saya cerita begini. Ya. Seperti yang tadi saya ceritakan kepada anak saya. Kalau papi makan roti ini bukan hanya supaya kenyang loh. Karena papi tahu. Waktu papi mengalami kekurangan dan penderitaan dan pengen sekali makan roti. Cuman kebeli roti ini. Jadi kalau hari ini Tuhan berkati kita, itu adalah anugerah Tuhan. Amin saudara. Nah saudara yang gak selam Tuhan, waktu Yosua masuk ke tanah Kanaan, sebelum dia menyeberang ke tanah Kanaan saudara, Tuhan perintahkan kepada Yosua, kamu suruh orang-orang untuk ambil batu ya. Kita baca saja ayat firman Tuhannya supaya bisa lebih jelas saudara ya. Di dalam Yosua pasal yang keempat ayat 4 sampai dengan 6 ya. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 dan ayat 24. Dikatakan begini. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu. Seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka. Menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan. Dan angkatlah apa? 2, 3. Masing-masing sebuah batu ke atas bahumu. Menurut bilangan suku orang Israel. Yaitu apa? 12 suku. Amin. Nah kita baca lagi ayat yang ke-6. 2, 3. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari. Apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Dikatakan demikian. Berarti batu-batu itu akan membawa cerita kepada anak-anak mereka. Artinya akan membawa cerita di mana Tuhan menyertai mereka pada masa lalu. Ayat 24, kita lompat ayat saja. Kita baca sama-sama. 2, 3. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan. Dan supaya mereka selalu apa? Takut kepada Tuhan Allahmu. Jadi tanda peringatan itu dibuat. Tujuannya supaya kita mengingat apa saudara? Perbuatan Tuhan. Supaya kita bisa mengerti bahwa tangan Tuhan yang kuat itu menyertai kita. Amin. Dan yang kedua kita tetap takut dan hormat kepada Tuhan. Nah saya akan tunjukkan kira-kira seperti inilah batu peringatan yang dibuat. Mari kita lihat. Ya silakan bisa ditampilkan. Ya. Ya slide-nya diganti, saya sudah kirim. Ya, nah saudara yang gak selam Tuhan bisa ditampilkan ya. Nah tanda pengingat, kalau kita bisa melihat di sini. Nah ini saudara Musa membuat tanda pengingat juga. Kira-kira gambarannya seperti, mungkin tidak sepenuhnya seperti ini. Tetapi kira-kira seperti ini yang tanda peringatannya. Saudara perhatikan baik-baik, ketika Musa setelah turun dari Gunung Sinai dia membangun tugu peringatan. Tanda peringatan untuk 12 suku Israel di padang gurun pada saat itu saudara ya. Nah kemudian kalau kita bisa melihat inilah kira-kira gambarannya saudara. Mereka mengangkut batu itu dari dasar sungai Yordan untuk diangkat lalu ditumpuk menjadi tumpukan 12 batu. Yang menjadi sebuah peringatan karena ini menjadi sebuah hal yang sangat sederhana pada saat itu ya. Nah hari ini mungkin ada prasasti. Di Surabaya ada Tugu Pahlawan, ya kan? Kemudian juga tugunya itu berupa bambu runcing, seperti itu, saudara ya kan?
Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian ada beberapa peristiwa-peristiwa di tempat-tempat lain itu dibikinlah tugu di situ. Ya, tujuannya apa? Untuk mengingat. Nah hari ini kita bisa belajar tentang tanda pengingat ini supaya apa? Supaya kita bisa memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, makanya saya mau katakan, ketika engkau mengalami pertolongan Tuhan, ingatlah selalu bahwa engkau punya tanggung jawab, bukan hanya menikmati perbuatan tangan Tuhan. Tetapi engkau harus mengingatnya. Tujuannya apa? Untuk menceritakannya kepada generasi berikutnya. Supaya mereka tahu bahwa hidupmu ada dalam genggaman Tuhan. Amin. Artinya setiap pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, terus kita bagikan supaya mata rantai iman itu tidak terputus dalam kehidupan kita kepada generasi di bawah kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mama saya dengan segala keterbatasannya, dia cuman SR juga nggak lulus, keburu Jepang masuk ke Indonesia, dia antar makanan dari satu rumah saudara ke rumah yang lain, itu kalau ada pesawat terbang Jepang melintas itu, wah dia langsung buru-buru ngumpet saudara ya kan, saya ingat ceritanya dia seperti itu. Ya. Memang dia sejak dari kecil sudah Kristen. Tetapi hidupnya begitu mengalami penderitaan luar biasa. Saya nggak tahu di sini apa ada nggak yang waktu penjajah Jepang itu masuk, saudara sudah ada gitu. Ya, yang pasti saya belum ada. Ya kan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi saya melihat dia bukanlah orang yang viral terkenal, tetapi dia adalah orang yang menanamkan iman. Cerita-cerita tentang Tuhan, kesaksian-kesaksian hidupnya kepada saya. Sehingga apa? Sehingga apa yang dia tanam dalam hidup saya bisa alami hari ini. Saya bisa mengerti hari ini. Saya bisa memahami hari ini. Karena apa? Karena cerita itu terus ditularkan, terus ditularkan, terus ditularkan. Pernah gagal? Pernah. Pernah terpuruk? Pernah. Pernah kekurangan? Sering. Bukan hanya pernah. Walaupun kita dari keluarga berkecukupan. Cukup melarat maksudnya gitu. Saya ingat banget mama saya bilang begini, waktu kamu lahir, ya, mama tuh gunting daster untuk tatakan kamu tidur di situ. Sampai seperti itu saudara. Lahir pakai bidan dulu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi hal itu memberikan sebuah goresan dalam kehidupan saya bahwa ada perbuatan tangan Tuhan yang menyertai orang tua saya. Ya, di tengah segala kelemahan, kegagalannya dia, saya melihat ada pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan yang tidak bisa dihapus begitu saja. Dan itu dia bagikan kepada kehidupan saya. Nah saudara, kalau kita bisa melihat di sini ada dua tujuan ataupun tanda pengingat tersebut bertujuan untuk menjadi apa dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah menjadi sebuah kesaksian. Yosua 4 ayat 5 sampai dengan 6 tadi dikatakan begini. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan. Dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Artinya apa? Tuhan mengajar kepada mereka ketika itu sungai Yordan itu saudara, sungai Yordan itu melintang ya di kawasan negeri Israel hari ini, itu panjangnya itu 250 kilometer. Ya. Dan kalau hari-hari ini saudara, kali ini tidak nyambung. Ada bagian yang kering ya, ada bagian yang berair sedikit, ada bagian yang menyempit, ada bagian yang lebar. Dan ini besar sekali artinya dalam kehidupan bangsa Israel sampai pada hari ini. Dan pada saat Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, ini merupakan sebuah perbatasan ketika mereka menyeberang, mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan Tuhan katakan, bawa 12 batu. Pada saat itu 12 batu itu ditujukan untuk apa? Dibikinkan tugu peringatan.
Sebagai batu pengingat bahwa Tuhan menyertai mereka sampai ke tempat itu. Dan yang kedua adalah ketika batu pengingat itu dibuat, maka berhentilah 40 tahun di padang gurun. Bisa mengerti saudara? Karena mereka masuk ke tanah Kanaan seperti yang Tuhan janjikan. Ya. Nah saudara, kalau kita bisa melihat di sini, tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa menyertai umatnya dari generasi ke generasi. Pada masa kini kita tidak lagi membangun tugu peringatan. Tentunya begitu saudara ya kan. Kecuali misalnya tadi seperti benda-benda yang mungkin mengingatkan kita. Tapi jangan jadi jimat gitu saudara ya kan. Ya, kemana-mana bawa roti dibungkus sampai busuk gitu ya kan. Supaya apa? Supaya beruntung hidupnya, enggak begitu ya. Sisir dibungkus ya saudara ya kan. Pakai kain kuning ya. Setiap hari ditaruh di laci uang ya, supaya pelanggan datang gitu. Isinya apa? Sisir. Umurnya berapa? 35 tahun. Jangan enggak kayak gitu kan, saudara ya kan? Enggak seperti itu gitu ya kan? Enggak. Tetapi melalui apa tanda peringatan yang perlu kita lakukan hari ini? Yaitu apa? Yang pertama adalah, bisa ditampilkan lagi ya. Pengakuan iman. Kita ini orang Pentakosta saudara. Ya. Karismatik Pentakosta, terkadang lupa kita tuh punya pengakuan iman. Namanya pengakuan iman rasuli. Saudara. Kalau di gereja Protestan biasanya sebelum ibadah dibacakan. Ya kan? Saya tidak berkata lalu kita baca itu. Ya, tidak merubah liturgi di tempat ini. Tetapi saudara pahami dengan baik. Pengakuan iman itu menjadi sebuah hal yang mutlak harus ada di dalam kehidupan orang percaya. Mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Alkitab adalah firman Allah, bukan berisi firman Allah. Kalau Alkitab adalah firman Allah, berarti seluruh perkataan di Alkitab adalah firman Allah. Kalau dia dikatakan berisi firman Allah, berarti ada kulit, ada isi. Yang kulit bukan firman Allah, bukan begitu. Ya, ini pengakuan iman yang luar biasa. Tetapi ada juga pengakuan iman seperti yang kita tadi, yang saya tadi sampaikan kepada saudara. Pada masa saya mengalami penderitaan luar biasa, kurang lebih 4-5 tahun. Saya masuk dalam padang gurun, artinya apa? Masa-masa sulit di dalam menjalani menapaki panggilan mula-mula saudara. Ya, di situ saya ingat ada hal-hal yang Tuhan perbuat begitu luar biasa di dalam kehidupan saya. Nah, saya mulai melakukan pengakuan iman. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau adalah Tuhan yang menjadi penolong saya. Kenapa ada pengakuan iman itu? Karena mengalami Tuhan di dalam masa-masa terdesak. Pengakuan iman ini perlu tularkan kepada keturunan kita. Katakan amin. Ceritakan. Supaya pengakuan iman itu tidak berhenti di mulut kita saja. Tetapi ketika mereka menjalani kehidupan, mereka juga punya pengakuan iman. Karena apa? Mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mau tanya, berapa lama sudah bisa dampingin anak-anak saudara? Ya kalau yang sudah umur 60, kalau panjang umur mau berapa lama? Mau tambah 60 lagi? Mau umur panjang? Kok diem? Bukannya setiap kali ulang tahun nyanyinya apa? Panjang umurnya, panjang umurnya. Mau berapa lama? Ada di sini yang mau berapa lama? Bisa sebut angka? Nanti kita nego. Saudara, kelamaan di muka bumi ini juga repot saudara. Setuju? Saya bilang sama istri saya, kalau tugas saya udah selesai, saya berharap ya sudahlah. Selesailah, giliran yang lain lagi lah. Ya kan? Satu orang bisa menghabiskan seumur hidupnya tuh berapa ton beras gitu. Lebih baik kita udah buru-buru saja lah kalau sudah selesai tugas kita. Setuju saudara? Daripada bikin repot orang. Amin? Setuju? Enggak rela ya. Pengennya panjang umurnya gitu. Iya kan? Kalau panjang umur sampai 100 tahun, sehat itu anugerah luar biasa. Amin? Enggak ngerepotin orang, gigi masih lengkap. Iya kan? Mata masih bisa ngelihat gitu saudara kan yang indah. Wah, puji Tuhan sekali. Ya. Tapi kalau tugas kita sudah selesai, panggilan sudah dikerjakan. Ada orang lain lagi yang mengerjakan. Ya nunggu apa lagi Tuhan?
Ya kan? Tapi jangan terlalu singkat juga. Amin saudara. Ya, saudara sebenarnya ketika saudara ulang tahun itu umur makin bertambah, umur makin panjang atau makin pendek? Hah? Makin pendek ya? Ya kan? Yang bertambah itu adalah angka usia. Tapi usianya makin berkurang. Setuju ya? Nambah usia 57 tahun. Berarti kan kuotanya kan makin kurang. Sudah tahu kuota saudara ya kan? Ya kan? Kuota makin kurang, ya nggak bisa nelpon lagi nih. Iya kan? Nah saudara perhatikan baik, berapa lama kita bisa dampingin generasi di bawah kita saudara. Kalau tidak mulai dari sekarang, kita terus gemakan pengakuan iman dalam kehidupan mereka. Supaya apa? Ketika kita menutup mata dengan damai sejahtera. Karena apa? Sudah ada benih iman yang kita taruh dalam kehidupan mereka. Dan pada saat mereka akan berjalan bersama dengan Tuhannya. Walaupun kita nggak ada. Amin. Jangan hanya kita sibuk mencari Tuhan pada masa kita saja. Kita nggak peduli dengan generasi di bawah kita. Bahkan tingkah laku kita nggak peduli dengan Tuhan. Dan kita nggak peduli juga dengan generasi di bawah kita. Akibatnya apa? Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, mereka bukan angkatan yang cinta dan takut akan Tuhan. Tapi justru mendukakan hati Tuhan. Wah, mengerikan sekali. Saya nggak mau seperti itu. Amin, saudara. Kita punya keterbatasan, tapi belajarlah kita miliki pengakuan iman. Makanya saya mau katakan pada saudara, ketika engkau mengalami pertolongan Tuhan, sekecil apapun, mengucap syukurlah dan ceritakan kepada keturunan saudara, ini loh perbuatan tangan Tuhan, ini loh karya Tuhan, ini loh apa yang Tuhan perbuat buat kehidupan kita. Dan saya bercerita kepada anak-anak saya bukan hanya masalah berkat, tetapi pergumulan. Tentunya hal-hal yang sifatnya sensitif tentunya saya tidak cerita secara vulgar. Karena apa? Cara berpikir mereka belum sama seperti kita. Tetapi mereka perlu mengerti pergumulan orang tuanya. Dan perlu mengerti doa-doa yang didoakan oleh orang tuanya. Setuju saudara? Supaya apa? Supaya mereka bisa mengikuti pengakuan iman kita untuk melihat bahwa karya Tuhan itu luar biasa dalam hidup mereka. Dan yang kedua adalah selain pengakuan iman, akibatnya apa? Ketika kita membangun tugu peringatan atau tanda pengingat itu sebagai sebuah kesaksian, itu mendatangkan pengharapan iman. Artinya begini saudara, kalau Tuhan bisa berbuat baik pada masa lalu, Dia juga bisa berbuat baik pada masa sekarang dan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Itulah guna tanda peringatan menjadi kesaksian bahwa pengharapanmu tidak sia-sia. Karena Dia tidak pernah berubah dalam hidupmu. Kitalah yang bisa berubah. Ketika anak-anak masih kecil saudara, sakit. Saya punya anak, 1 kedua 2 tahun setengah, 2 ketiga tuh 11 tahun setengah jaraknya. Jadi dinamikanya di rumah tuh luar biasa. Waktu anak saya masih 2, itu kalau sakit yang satu bisa sakit juga gitu. Persis waktu itu kena bakteri saudara, yang 3 hari berturut-turut mereka mules. Maaf kata, 1 muntah, 1 mencret. 2 anak ini beda manifestasinya dari penyakit tersebut. Wah, nggak bisa tidur, buru-buru ke toilet lagi. Wah, nggak bisa tidur, gelisah karena panas, dehidrasi saudara. Wah, ke toilet lagi segala macam. Terus juga pernah ngalamin sakit cacar. Namanya anak-anak pasti merintih saudara ya, kesakitan, kepanasan dan sebagainya. Saya selalu ngomong begini. Selain kita rawat dan kasih obat, saya selalu ngomong begini. Papi pernah ngalamin seperti yang kamu alami. Kalau Tuhan tolong papi, Tuhan juga tolong kamu. Tuhan pasti sembuhkan kamu. Tuhan pasti akan lakukan seperti yang Dia lakukan buat papi. Dan saya peluk mereka. Saya doakan mereka. Dan biasanya dengan cara seperti itu, sakitnya gak lama. Saudara. Amin saudara.
Anak kalau sudah sakit jangan disumpahin. Makan permen terus sih. Makanya sariawan. Makanya hujan-hujanan main bola segala macam. Kalau sekarang main bolanya di jari. Kalau dulu main bola di lapangan. Anak saya yang 2 itu, anak yang ketiga nggak ngerasain main bola di lapangan, becek-becekan gitu. Ini di jari. Ya kan? Nggak seperti itu. Artinya begini saudara. Dalam masa-masa ketika mereka menghadapi pergumulan, tanamkan. Aku pernah mengalami seperti ini. Kamu pasti ditolong Tuhan. Sehingga pengharapannya bangkit. Ya, setuju katakan amin. Inilah yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kenapa perlu yang namanya tanda pengingat? Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah warisan iman. Bahwa penyertaan dan perbuatan Tuhan berlanjut dari generasi ke generasi. Tuhan ingin itu sampai ke dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam Mazmur 22 ayat 31 sampai dengan 32. Kita lihat bersama-sama. Dengan menceritakan, meneladankan dan melibatkan untuk mengenal Tuhan dan beriman kepada firman-Nya. Kita lihat ayat firman Tuhan-nya. Kita baca sama-sama 2, 3. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Dan apa? Akan menceritakan tentang Tuhan kepada apa? Angkatan yang akan datang. Ya kan? Terus yang berikutnya, mereka akan memberitakan apa? Keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Sebab ia telah melakukannya. Wah, ini rancangan Tuhan. Amin. Jadi kalau hari ini sudah mengalami pergumulan, ya, mari pergumulan itu menjadikan sebagai pembelajaran untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Saya ulangin ya. Cuma satu orang yang amin nih. Kalau hari ini saudara mengalami pergumulan dalam hal apapun, mau itu ekonomi, hubungan suami istri, sakit penyakit, pergumulan-pergumulan yang lain, mari belajar, libatkan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, cari kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau punya sesuatu yang bisa diwariskan kepada keturunan kita. Dan mereka akan bercerita kembali kepada keturunannya. Keturunannya akan bercerita kembali kepada keturunannya. Keturunannya bercerita kembali kepada bangsa yang akan bangkit dan yang akan datang. Sehingga iman kepada Kristus tidak jatuh begitu saja dan dilupakan. Tetapi terus hidup di dalam kehidupan keturunan kita. Katakan amin. Belajarlah ketika mengalami pergumulan. Untuk mengucap syukur dan beriman, aku percaya ada pembelajaran yang bagus setelah kemenangan ini. Jangan dipenuhi dengan keluh kesah, kemarahan, kebencian. Tetapi belajar untuk melihat ada pekerjaan Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sehingga apa? Ada warisan, legacy yang kita bagikan kepada keturunan kita. Amin saudara. Saudara mau melihat keturunan saudara diberkati Tuhan, amin. Ya. Mereka bukan hanya diberkati Tuhan, tapi mereka menjadi berkat. Saudara, menaruh iman dalam kehidupan keturunan kita, itu bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena dia tahu kartu kita. Setuju? Jeleknya kita dia tahu. Apalagi kekelemahan kita dia tahu. Tetapi ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan dalam melalui setiap pergumulan, dia nggak bisa sanggah. Ternyata ada Tuhan dalam kehidupan papa mama saya. Karena ketika papa mama saya mengandalkan Tuhan, ada bukti, ada jawaban, ada perbuatan Tuhan yang dialami oleh papa mama saya. Amin. Ketika mereka punya pakem iman dalam hidup mereka, saya percaya masalah diberkati dan menjadi berkat itu cuma hitungan waktu. Karena iman mereka tertuju kepada Tuhan. Mari kita lihat bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah tujuan daripada tanda pengingat, yaitu sebagai peringatan. Yosua 4 ayat 24 dikatakan begini, kita baca sama-sama 2, 3.
Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan. Dan supaya mereka selalu apa? Takut kepada Tuhan Allahmu. Ya, nah dalam terjemahan yang lain, dalam firman Allah yang hidup dikatakan begini. Kita baca sama-sama. Ia melakukannya supaya apa? Semua bangsa di bumi menyadari bahwa Yahweh Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Dan supaya kamu semua apa? Gentar serta hormat kepadanya dan menyembah dia sampai selama-lamanya. Luar biasa sekali. Yang kedua adalah tujuan tanda pengingat diberikan supaya sikap hati yang takut akan Tuhan tetap terpelihara dalam kehidupan kita. Amin. Bukan hanya mengagumi kebaikan Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya mengagumi apa yang Tuhan dapat perbuat secara spektakuler. Baik itu mujizat, keajaiban maupun juga pewahyuan yang luar biasa. Tetapi kita bisa melihat di balik semua kebaikan Tuhan itu ada dua hal. Tangan Tuhan yang berkuasa dan sikap kita harus tetap takut akan Tuhan. Ada respect, ada hormat, ada rasa segan kepada Tuhan. Amin saudara. Sehingga apa? Sehingga kita boleh menyadari bahwa hidup kita sangat bergantung kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, rasa hormat dan takut akan Tuhan harus dimulai dari kehidupan orang tua. Saya punya keputusan begini. Waktu saya mulai pelayanan, sudah mulai berumah tangga. Saya ngomong sama istri saya. Saya katakan, saya tidak akan bawa pulang ke rumah uang hasil dari melakukan kejahatan. Bisa saja kita suatu titik kita memiliki kebutuhan yang begitu luar biasa. Di mana bisa mendesak orang untuk menghalalkan segala cara. Tapi asal kamu tahu, saya enggak mau bawa. Dan kasih makan anak istri dengan uang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu ketetapan saya. Dan saya sudah menikah 30 tahun. Ini tahun yang ke-30. Sampai hari ini. Tuhan berikan kekuatan. Saya tidak bawa uang hasil kejahatan masuk ke dalam rumah. Karena apa? Takut akan Tuhan. Ada peluang? Banyak. Amin. Banyak. Bisa melakukannya? Bisa. Melakukan perbuatan jahat gak usah diajarin. Setuju saudara? Enggak ada sekolah mencuri. Enggak ada sekolah rampas barang orang, enggak ada. Dan yang ketiga, bisa enggak dibuat enggak ketahuan? Bisa. Tapi bagi saya, kehadiran Tuhan itulah yang menentukan, bukan kehadiran manusia. Amin. Karena di situ dikatakan takut akan Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara menang judi lalu saudara bawa pulang ke rumah. Entah judi koprok atau sabung ayam atau togel. Saudara happy. Berkat Tuhan loh. Saudara sisihkan 10% untuk perpuluhan. Dan saudara berkata kita beribadah dan takut akan Tuhan. Hati-hati. Ya, setuju katakan amin. Nangkap maksud saya? Bisa mengerti di sini bapak-bapak? Saya ulangin lagi. Oh udah ngerti semua. Kan biasa tuh kalau ada kedukaan, pernikahan. Biasanya di atas jam 10 meja berubah. Tadinya ada kacang, roti, kuaci. Sekarang kartu. Saya nggak tahu di Sewan, mungkin nggak ada di sini ya. Di tempat lain saudara ya kan. Jauh sekali itu. Ya. Biasa sampai pagi itu. Ya kan? Hati-hati saudara. Karena Tuhan melihat setiap apa yang kita katakan dan perbuat. Dan saudara katakan amin. Mari kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan saudara sebagai ayat yang terakhir. Di dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 6. Dikatakan begini ya.
Respon paling tepat akan kehadiran Tuhan di perjalanan hidup kita adalah tetap takut akan Tuhan. Yang dinyatakan dalam ketaatan pada firman-Nya di segala aspek kehidupan kita. Mari kita baca firman Tuhan-Nya di dalam Mazmur 24 dikatakan begini saudara. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan apa? Menerima berkat dari Tuhan. Dan apa? Keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Kita baca ayat yang ke-6 sama-sama. 2, 3. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Generasi yang takut akan Tuhan seperti ini. Dikatakan apa di sini? Dikatakan apa? Bersih tangannya dan murni hatinya. Tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Omongannya bisa dipegang. Ada orang bilang begini, mulutnya gak bisa dipegang. Ya siapa yang mau dipegang mulutnya? Iya kan? Artinya omongannya gak bisa dipegang gitu. Orangnya gak komitmen gitu. Ya megang mulut orang ya jelas. Syukur-syukur gak digaplok gitu saudara ya kan. Mulutnya gak bisa dipegang, ya gak usah pegang mulut orang. Mulai hari ini kita sama-sama mengambil keputusan. Jangan pernah pegang mulut orang. Iya kan? Iya. Nah saudara perhatikan baik-baik. Orang yang bersih tangannya. Ada atau tidak ada orang. Tanganmu tetap bersih. Ada atau tidak ada kesempatan untuk korupsi. Tanganmu tetap bersih. Tapi terdesak Pak. Justru disitulah. Dalam desakan itulah engkau akan melihat pekerjaan Tuhan. Murni hatinya. Motivasinya beres, bersih. Tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada 2 tujuan kenapa tanda pengingat dibuat. Yang pertama sebagai sebuah kesaksian bahwa Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang setia. Dan yang kedua sebagai peringatan bahwa Tuhan yang menyertai kita, kita perlu memiliki sikap yang tidak pernah pupus karena berbagai macam irama dan musim kehidupan. Takutlah akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan.